Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan nikmat panjang umur. Saat ini banyak sekali orang yang penasaran dan menunggu siapa sosok yang akan menjadi calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto. Baik itu dari kalangan pendukung Pak Prabowo maupun dari kalangan lawan politik Pak Prabowo Subianto. Walaupun saat ini di media sudah ada 3 nama yang berseliweran ya. Ada Pak Erick Thohir, kemudian juga ada Ibu Khofifah dan Mas Gibran. Saya rasa wajar kalau publik hari ini penasaran dengan siapa nanti Pak Prabowo berpasangan, karena rivalnya yaitu Pak Ganjar maupun Pak Anies sama-sama sudah mendeklarasikan calon wakil presidennya, bahkan sudah mendaftarkan diri di KPU. Jadi begini teman-teman, sebetulnya Pak Prabowo ini ada alasan juga kenapa sampai saat ini belum menentukan calon wakil presidennya. Setidaknya ada 2 hal. Jadi yang pertama di sini adalah ini merupakan strategi politik Pak Prabowo, dan yang kedua ini adalah ada faktor internal koalisi Indonesia Maju atau koalisi Pak Prabowo Subianto. Oke, yang pertama terkait ini dengan strategi politik Pak Prabowo Subianto. Sebetulnya semakin lama Pak Prabowo mendeklarasikan calon wakil presidennya, maka itu semakin bagus. Kenapa? Jadi begini teman-teman, maka semakin lama artinya publik ini semakin penasaran. Ketika penasaran, maka atensi ataupun perhatian publik akan rame gitu. Sehingga kalau udah rame, seperti apa nanti yang terjadi? Maka ekspos di media akan ramai, kemudian juga meningkatkan popularitas dan pada akhirnya meningkatkan elektabilitas juga gitu ya. Kan waktu pendaftaran capres dan cawapres masih sekitar 5 harian ya kan, masih ada ini 4 hari ini publik menunggu-nunggu kan, semakin penasaran gitu kan. Beda tuh ketika kemarin sama-sama daftar baik itu Pak Ganjar maupun Pak Anies, sepertinya pemberitaannya tidak mengerucut kepada satu paslon ya, tetapi dua-duanya begitu ya. Jadi gimana begitulah. Jadi nampaknya pemberitaannya itu kurang begitu maksimal gitu. Jadi kurang begitu menyedot perhatian publik. Tapi ketika nanti Pak Prabowo mengumumkan calon wakil presidennya di injury time, di akhir hari penutupan ya pendaftaran capres dan cawapres, maka kita lihat saja akan sangat ramai sekali dibandingkan pendaftaran Pak Ganjar maupun Pak Anies kemarin gitu ya. Ini strategi juga untuk meningkatkan popularitas dan menyedot perhatian publik begitu teman-teman. Oke, yang kedua adalah ini faktor internal koalisi. Ya, walaupun sudah ada 3 nama yang sudah kita bahas tadi, tapi sepertinya para ketua umum dari koalisi Indonesia Maju ini belum menyepakati, belum ada kesepakatan siapa yang akan dipilihnya gitu. Jadi artinya walaupun ada 3 nama tadi ya, tentu kan yang dipilih hanya 1 orang, jadi setidaknya pasti banyak argumentasi, ada perdebatan, mungkin hal yang wajar kan, ada diskusi-diskusi gitu. Sehingga memang ini juga akan mengulur waktu. Jadi wajar kalau para pengamat menyampaikan kenapa katanya sampai saat ini Pak Prabowo belum mendeklarasikan calon wakil presidennya, karena memang di internal rapat atau musyawarah di internal koalisi belum selesai. Jadi wajar demikian gitu. Ya karena memang itulah yang terjadi. Walaupun Pak Prabowo sebagai ketua umum parpol, tapi kan ini kan koalisi, ada parpol-parpol lain yang harus dihormati, yang harus dipintai pendapatnya. Karena untuk memenangkan pilpres ini kan tidak mudah, artinya butuh masukan dari semua stakeholder, termasuk para ketua umum dari koalisi tersebut gitu. Baik, kita tunggu saja apakah salah satu nama dari ketiga nama tadi yang menjadi cawapres Pak Prabowo ataupun nama yang dari luar. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita dalam acara Balik Bahas Politik.